Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Masjid Jami'ar Rahmah yang saya hormati, yang saya muliakan, terkhusus kepada para pengurus DKM, para asatid, para tokoh masyarakat, para kiai, alim ulama, semua jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka acara Iftar Jami', buka bersama yang diselenggarakan di Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati semuanya. Puji syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya. Terkhusus alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1447 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah saum, serta tentu saja ibadah-ibadah yang lain. Harapan kita bersama mudah-mudahan puasa perdana yang kita jalankan, yang kita laksanakan hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan mendapat pahala yang Allah janjikan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa-puasa selanjutnya dalam keadaan tetap sehat, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap ibadah-ibadah yang diperintahkan di dalamnya mudah-mudahan kita dapat laksanakan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, tema pelajaran kita tetap saya ambil kitab tafsir dari kitab Marah Labid atau kitab Tafsir Munir, yaitu akan mengambil surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini campuran antara Makkiyah dan Madaniyah. Ada sebagian turun di kota Mekah, ada sebagian turun di kota Madinah. Makanya disebut Suratul Hajj mukhtalitun baina Makkiyyin wa Madaniyin. Terdiri daripada 76 ayat, dan sedangkan kalimatnya terdiri daripada 1291 kalau ditulis dengan angka angka pita. Wa khamsatu alafin wa mi'atu wa khamsatin wa thalathuna harfan. Sedangkan hurufnya, kalau tadi kalimat itu kata-katanya terdiri dari 1291, sedangkan hurufnya terdiri daripada 5.535 huruf. Nanti dihitung di rumah, 5.535
Khamsatu alafin itu 5.000. Wa mi'atun 100. Jadi bukan ya, salah tadi. 5.100 wa khamsatun wa thalathun. Khamsatun itu 5, thalathun itu 35. Kalau Arab itu begitu nyebutinya, yang kecil dulu baru yang besar. Khamsatun wa thalathun. Khamsatun itu 5, thalathun itu 30. Jadi 5-30. Kita nyebutnya begitu enggak? 30, 5 yang gede dulu baru yang kecil, kan begitu. Arab beda lagi, Pak. Makanya khamsatu alafin 5.000, kalau itu mungkin sama tuh. Wa mi'atun. Baik, kita bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi 'ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Shadaqallah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Jadi yang dipanggil bangsa manusia, entah itu orang Islam, entah itu orang kafir, semuanya harus mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Allah. Ya ayyuhan nas, hai para manusia, segenap manusia. Ittaqu rabbakum. Ittaqu, pada takutlah kamu, rabbakum, kepada Tuhan. Takutlah kamu kepada Allah Tuhan. Jadi enggak orang kafir, enggak orang Islam, semuanya Allah memberikan peringatan harus takut kepada Dia. Karena yang akan disampaikan itu sesuatu yang menakutkan kepada semua orang, baik manusia yang Islam maupun yang bukan Islam. Apa yang akan disampaikan oleh Allah? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ah. Zalzalah itu maknanya goncangan. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya goncangan hari kiamat. Itu syai'un, sesuatu 'adzimun, yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang sangat mengerikan. Ini goncangannya doang hebat. Mungkin dunia ini pernah terjadi yang namanya gempa bumi. Gempa bumi ini skala RC-nya, skala Richternya itu tidak seberapa, Pak. Bisa mungkin 6, 7. Itu cukup untuk merobohkan gedung-gedung yang ada di atasnya. Dengan kedalaman sekian kilometer di bawah bumi, kadang-kadang jauh dari bangunan pun di bawah laut sana. Itu terjadi gempa, lalu menyebabkan daratan yang jauh pun terkena imbasnya. Nah sekarang yang namanya zalzalatus sa'ah, guncangan hari kiamat, bukan lagi hanya kedalaman sekian kilometer dari permukaan tanah, akan tetapi jelas-jelas robeknya, lubangnya itu kelihatan banget. Sampai gunung-gunung saja mencolot, Pak. Gunung aja terbang. Yauma yakunun nas
Ya, watakunul jibalu kalaihnil manfush. Hari di mana gunung-gunung itu seperti bulu pada peterbangan. Gunung. Gunung itu apa sih? Gunung itu adalah satu makhluk Allah ataupun yang dalamnya itu ke tanah, Pak, seperti paku. Paku itu kan punya kepala, Pak. Nah, kepala itu dibentokin terus masuk ke dalam. Ini yang ke dalam itu panjang. Sementara yang nongol dikit. Itu gunung yang nongol itu yang nongol doang. Kepala apa? Ujungnya ke bawah itu dalam banget. Itu kecabut. Itu tercabut, Pak. Bagaimana dengan bangunan yang hanya nempel di atas, yang mungkin pondasinya itu ceker ayamnya hanya beberapa meter saja. Wong gunung saja terbang, apalagi bangunan-bangunan yang ada di atas permukaan bumi. Ya, ini maknanya adalah lebih parah lagi, rusaknya, hancurnya. Ini terjadinya hari kiamat nanti. Makanya salah satu rukun iman itu mesti wajib percaya kepada hari kiamat. Yang keberapa tuh? Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima kepada hari kiamat, hari akhir. Yang keenam baru takdir Allah. Ini kenapa, Pak? Dijadikan rukun karena di dalam Quran banyak sekali cerita-cerita tentang hari kiamat. Lah kalau tidak percaya hari kiamat, ya jangan jadi orang beriman. Karena itu prasyarat rukun daripada kepercayaan kita bahwa yang namanya kiamat mesti wajib kudu dipercayai. Ideologi namanya. Sesuatu yang wajib dipercayai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai segenap manusia, takutlah kalian kepada Tuhan. Bagaimana caranya takut kepada Allah? Bi antuti'uhu bi fi'lil ma'mura wa jatinabil manhiyat. Dengan cara antuti'uhu, kau pada taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan apa caranya? Bi fi'lil ma'mura, dengan melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah. Apa perintah Allah, Pak? Yang nyata, yang kelihatan, yang gampang disebut sholat 5 waktu. Yang di dalam rukun Islam ya. Puasa di bulan Ramadan. Apalagi mengeluarkan zakat. Apalagi pergi melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah itu diantaranya ya. Itu rukun Islam. Satunya dia, yang pertamanya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Itu rukun, Pak. Sesuatu yang enggak boleh tidak perlu dijalankan. Syahadat, kalau memang mau jadi orang Islam mesti. Jadi misalkan salah satu di antara 5 itu tidak dilaksanakan, ya bukan Islam, Pak. Karena rukun itu sesuatu yang wajib. Lah kok dia enggak haji? Kan ada syarat haji. Bagi yang mampu enggak apa-apa. Berarti sebenarnya rukun Islam itu bisa 4, bisa 5. 4 bagi orang yang tidak mampu haji, 5 bagi orang yang mampu haji. Atau boleh dikatakan rukun Islam bagi orang miskin itu 4. Tapi rukun Islam bagi orang yang kaya itu 5. Loh kok bisa begitu? Ya kan satunya itu enggak wajib dia. Ya. Nah, dengan cara kalau takut kepada Allah ada implikasinya, ada buktinya. Apa buktinya? Kau taat kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita berpuasa dan kita biar bagaimana kudu melaksanakan ibadah puasa. Ya, yang laki-laki nyaris tidak ada halangan. Puasa wajib hukumnya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang diharamkan makan, minum, dan hubungan suami istri. Haram. Ya, haram, Pak. Tidak boleh. Haram. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, istri-istri kita enggak boleh di siang hari bulan Ramadan. Jadi ada tambahan larangan.
Di dalam ketika kita melaksanakan puasa itu ada tambahan. Yang biasa-biasa aja belum tentu kita bisa melaksanakan, bisa menjauhi yang dilarang ya. Ini ditambah lagi. Puasa itu ada tambahan. Dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan orang-orang yang sedang menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang akan Allah beritakan? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azimun. Itu kalimatnya wajib bunyinya begitu. Inna wajib zalzalata. Pasti pakai ta. Pakai ta-nya fathah. Dinasobkan namanya. Di sini enggak ada harokatnya, Pak. Tapi wajib as-sa'ati pasti dibaca kasrah karena jadi mudhaf ilaih. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya goncangan hari kiamat syai'un sesuatu alimun yang sangat besar. Ai inna syiddata harakatil ardi bi qurbis sa'ah, sesungguhnya hebatnya, dahsyatnya gerakan bumi ngedeketin di hari kiamat fi nisfi Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan. Kiamat itu. Jadi kiamat itu pertengahan bulan Ramadan. Entah itu orang pada puasa apa enggak waktu itu. Karena orang yang menyaksikan atau ketemu dengan kiamat itu biasanya adalah bukan orang Islam. Ya. Sesungguhnya goncangan bumi di hari kiamat itu di pertengahan bulan Ramadan, ma'aha tulu'us syamsi min maghribiha, beserta terbenam terbitnya matahari dari barat. Terbit matahari dari barat, kan biasanya timur. Amrun hadithun jalilun hailun, sesuatu yang hadith, yang baru, yang aneh. Jalilun, sesuatu yang kalau ada berita itu maha dahsyat. Kemudian la tudrikul uqulu, tidak masuk akal. Kenapa kok ada matahari terbit dari barat? Tidak masuk akal. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadits sur. Diriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis atau cerita sur. Sur itu sangkakala. Ya, kata Nabi bilang begini, annahu qarnun 'azimun yunfahu fihi thalatha nafakhat, nafhatul faza' wa nafhatus saiqah wa nafhatul qiyam li rabbil alamin. Annahu, bahwasanya as-sur itu sangkakala. Sangkakala itu trompet, tapi gede. Makanya enggak disebut trompet tapi sangkakala. Itu qarnun 'azimun, adalah tanduk yang besar. Jadi terbuat dari tanduk, tanduknya gede. Yukfahu, yang dia itu nanti akan ditiup fihi padanya salah tamarot 3 kali. Sebagian riwayat 2 kali. Yang niup siapa, Pak? Malaikat Israfil. Tanduknya itu sangkakalanya segede apa? Diriwayatkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu sangkakalanya punya lubang 7 lubang. Jadi dari sininya lubang 1 kecil mungkin, kalau gede lubangnya 7. Nah, lubang itu 1 kan ada 7. Itu andaikan bumi diambil, bumi masukin ke situ, itu kayak gunduk, lontang. Kayak gunduk. Jadi lubang 1 saja yang namanya bumi itu masih kecil, gelontang. Sekarang itu sangkakala gedenya kira-kira segede apa? Ya. Lubangnya 7, ya. Kemudian besar ininya sebesar apa? Tangan yang megangnya segede apa? Orang yang punya tangan itu malaikat Israfil segede apa?
Kita nggak bisa bayangkan betapa besarnya malaikat Israfil. Itu dalam kitab Dakwahul Akhbar, silahkan ya dibuka, ada tentang malaikat Israfil. Bahkan ada malaikat yang punya kepala rambutnya gondrong. Kalau nggak salah Mikail ya, sama besar juga Mikail. Jibril juga besar, wujud asli. Malaikat Mikail itu gondrong rambutnya. Andaikan seluruh air di bumi kan banyak, terutama di laut, itu ditumpahin di palanya, nggak netes, Pak. Setetes pun nggak jatuh ke bawah. Kira-kira palanya segede apa? Itu gambaran dalam kitab Dakwahul Akhbar begitu. Ya, kira-kira palanya segede apa? Ya, dan badannya sebesar apa? Kita boro-boro Pak air selautan, baru kelelep dikit aja udah. Jadi manusia itu kecil. Manusia itu dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya malaikat, terutama yang tadi disebutkan itu, yang megang sangkakala lah, malaikat Israfil, itu kecil, Pak. Artinya tenaganya itu nggak ada apa-apanya, sentil juga udah mati itu manusia. Tapi manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah, ngelawan kepada Allah, kufur kepada Allah, keterlaluan kepada Allah, tidak pandai bersyukur kepada Allah, ngelawan kepada Allah. Kalau kata Jibril, lu keterlaluan amat, gua aja yang gede takut sama Allah, lu nggak takut? Keterlaluan. Jibril, kalau dibilang sewot Jibril sama kita yang nggak pada ibadah. Lu nggak puasa, gua aja takut sama Allah. Kata Allah, sabar Jibril, biarin aja, nanti disiksa sekalian. Begitu tuh modelnya, Pak. Subhanallah. Jadi malaikat itu malu dan takut kepada Allah. Dia jalankan segala perintah Allah, nggak pernah maksiat, nggak pernah dosa, nggak pernah melawan, Pak. Semua malaikat diciptakan oleh Allah pada ibadah dan tidak ada yang melawan satupun. Karena memang oleh Allah malaikat itu diciptakan makhluk yang taat. Lah kita seharusnya lebih daripada malaikat. Kita mah makhluk yang lemah, tidak sehebat malaikat. Baik, kita lanjutkan. Ada 3 tiupan katanya. Yang pertama, nafhatul faza', tiupan yang membuat kaget, yang membuat pingsan. Kaget. Orang lagi rame-rame di jalanan, lagi rame-rame bertransaksi jual beli. Ya, ini berapa ini kain-kain? Tiba-tiba yang jualnya hilang, yang belinya hilang, mati, Pak. Jadi ngagetin sesuatu. Jadi tiupan mengagetkan. Yang kedua, nafhatus sa'iqah, tiupan yang membuat mati. Kaget, saking kagetnya lalu mati. Makanya di dalam keterangan yang lain cuma 2 kali tiupan. Yang kaget, yang mati 1 juga. Dan yang keduanya nanti qiyamu yang zurun, dibangunkan lagi. Yang ketiga, nafhatul qiyam li rabbil alamin. Setelah mati semua, kan yang udah pada mati duluan maka udah dikuburin. Ya, yang mati duluan dari Nabi Adam terus, kita juga mungkin duluan matinya, nanti kiamat belum terjadi dikubur dulu. Nah, orang yang terakhir kan banyak tuh masih yang ngonangin kiamat, terpaksa dimatikan oleh Allah Subhanahu. Itu dalam tiupan yang kedua. Ini mereka dibiarkan, Pak. Mati itu dibiarkan, nggak langsung dihidupin lagi, enggak. Ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun itu apa 40 tahun dunia, apa 40 tahun menurut versi Allah, kita tidak tahu. Baru nanti dibangkitkan bareng-bareng. Ini tiupan yang ketiga nih, namanya nafhatul qiyam li rabbil alamin. Tiupan untuk bangkit kembali makhluk-makhluk Allah, terutama manusia yang pernah mati semenjak Nabi Adam, bangkit hidup lagi kayak begini, Pak. Kayak begini. Ya, dia itu berdiri dari kuburannya masing-masing, hidup untuk dia menuju Allah Subhanahu wa taala, dan alamnya alam mahsyar. Itu adalah
bagian daripada sesuatu yang wajib dipercayai oleh setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bahwa kiamat itu nanti diantaranya kita akan dibangkitkan lagi untuk diadili, Pak. Kita di alam namanya alam mahsyar. Mahsyar itu lapangan yang luas, yang luasnya itu tidak ada ujungnya, rata itu bumi itu. Warna buminya putih, kitanya begitu bangkit dari kubur dalam keadaan telanjang. Satu telanjang, berarti nggak pakai baju. Yang kedua, dalam keadaan nyeker alias tidak pakai sendal. Semua laki-laki perempuan begitu. Pernah Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atuh syarnas, apakah manusia digiring laki-laki sama perempuan itu bareng? Iya Aisyah. Wailatan, betapa celakanya, kita malu dong. Kita nanti begitu digiring telanjang, orang laki melihat kita ngelihat dia, malu. Nangis Siti Aisyah sejadi-jadinya. Wajar Pak ya. Perempuan itu emang gede kemaluannya. Wajar. Ya begitu. Kalau laki-laki kan nggak begitu yang ya malu sih malu, nggak terlalu. Perempuan emang gede kemaluannya. Jadinya ya nangis. Kemudian Rasulullah bilang, ya Aisyah, amas sami'ti, bukankah engkau sudah mendengar? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, itu kalimatnya. Engkau tidak mendengar Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, bahwa setiap orang di hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boro-boro ngeliatin barang orang lain, barang sendiri gundal gandul, gundal gendong, bodoh amat. Saking hari itu sangat tegang, boro-boro mikirin barang sendiri. Ya, apalagi yang punya orang lain, bodoh amat. Saking tegangnya hari itu. Ini akan terjadi, Pak. Akan terjadi. Jadi Allah sudah beritakan, Allah sudah ceritakan sesuatu yang akan datang itu dalam Al-Quran. Siapa sih orang yang berani mengatakan sesuatu yang belum terjadi? Ya, dikupas habis, dikupas tuntas, diceritakan secara detail. Siapa yang berani? Tidak ada. Kecuali Allah. Karena Allah yang menakdirkan alam selanjutnya nanti. Dia tahu apa yang akan terjadi. Gak ada buku yang begitu, Pak, yang sanggup menceritakan masa yang akan datang. Gak ada, kecuali Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna inda nafhatil faza yasirullah al-jibal wa tarjukur rajifah tajbawar radifah qulubu yawmi idzi wajifah. Sesungguhnya ketika terjadi nafhatul faza, nafhatul faza itu hari di mana orang pada kaget, tiupan kaget. Ya. Itu apa? Yusayyirullah al-jibal. Allah bikin jalan ke gunung. Yang dimaksud jalan itu terbang, Pak. Subhanallah. Pada terbang. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati-hati mereka pada hari itu wajibah. Takutnya bukan main. Karena baru ngelihat kok gunung bisa terbang. Wa takunul ardu kasabina tadribuhal amwaj au kal kindil al mu'allaq tarjujuhu aryah. Bumi ketika itu seperti sapina. Sapina itu apa? Kayak perahu. Tadribuhal amwaj, yang dipukul oleh amwaj, oleh gelombang. Coba perahu di tengah-tengah lautan, gelombangnya besar. Itu bumi kayak begitu, Pak. Naik turun, pokoknya yang ada di atasnya itu muntah semua. Au kal kindil al mu'allaq tarjujuhu aryah.
atau seperti lampunya kayak gini nih lampu. Indil itu lampu yang gantung. Alam-alam yang gantung yang ditiup angin. Bumi itu gitu. Otomatis orang yang di dalam bumi itu akan terjadi huru hara, akan terjadi kaget yang luar biasa. Coba bayangkan seperti apa. Itulah Allah ceritakan di situ. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawunaha, hari di mana engkau melihat wahai Muhammad, hari digoncangkan bumi itu. Tadhalu kullu murdi'ah, lupa setiap orang yang nyusuin amma ardoat dari yang disusuinnya. Satu, wa tadau kullu hadati hamlin hamlaha, dan keguguran setiap orang yang hamil, orang yang hamil itu keguguran dengan hamilannya itu yang di dalam perutnya itu. Satu begini, ketika terjadi hari kiamat, orang yang lagi nyusuin anak kecil kan nyusu, begitu jeder kiamat terjadi, itu dia lari ngibrit, anaknya ditinggalin di mana nggak ingat. Saking otaknya itu sudah stres. Jadi anaknya itu ditinggalin di mana nggak ingat, lupa. Atau orang yang lagi hamil nih, ketika terjadinya dahsyatnya kiamat itu, lagi hamil, itu dia baik kecil ataupun besar hamilnya, cerot di mana digugurkannya, lahirannya, itu dia nggak ingat. Dia karena dia lari, jatuh, bodoh amat. Segitu dahsyatnya. Pernahkah kejadian yang model begitu di bumi sekarang ini, Pak? Belum dan tidak akan atau belum. Tetapi nanti di hari kiamat itu Allah menggambarkan kayak begitu. Terus mereka pada mabuk, wataron nasa sukaro, wataro, dan kau lihat Muhammad anasya manusia sukaro. Sukaro itu sakir itu kesin kecil, namanya orang yang mabuk. Sukaro pada mabuk banyak orangnya. Maka jangan namain anak sukari, itu jangan. Kalau sinnya sin kecil, sukari itu mabuk. Tapi kalau syukari syukur, sin besar. Di Quran itu ada kan? Ya, berapa lagi? 5 menit lagi. 2. Waduh, udah ini. Baik, ini nanti kita ceritain yang ini ya. Mereka bukanlah mabuk, mereka tidaklah mabuk, akan tetapi walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang menimpa mereka itu amat sangat keras. Jadi seolah-olah kayak orang mabuk. Padahal belum disiksa, Pak. Baru menjumpai kejadian yang dahsyat, yaitu terjadinya kiamat, itu sudah stres. Mudah-mudahan kita jangan sampai menyaksikan kejadian yang memilukan itu. Nanti insya Allah ayat yang kedua kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, baik, sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.